Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di pembelajaran SBDP. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pola lantai pada tarian. Anak-anak semua ada yang tahu apa itu pola lantai? Pola lantai adalah bentuk garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Adapun tujuan dari pola lantai ini ada 5. Yang pertama, agar tata letak menjadi sesuai sehingga tidak membuat penari bertabrakan. Yang kedua, untuk membedakan gerakan antar seni tari satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membuat tarian lebih menarik. Kemudian yang keempat, membuat penari tampil atau terlihat oleh keseluruhan penonton sehingga penampilannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, penari dapat menguasai panggung. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pola lantai. Yang pertama adalah pola horizontal. Pola horizontal adalah pola lurus ke belakang. Contohnya pada tari Indang dari Sumatera Selatan dan tari Saman dari Aceh. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pola diagonal. Pola diagonal ini lebih cenderung pada formasi melengkung ataupun lingkaran. Bisa melengkung ke depan maupun melengkung ke belakang. Seperti pada contoh berikut. Contoh dari pola lantai diagonal adalah seperti pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari Pendet dari Bali. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai garis lurus ke depan atau pola vertikal. Pola vertikal ini formasinya lurus sejajar ke depan. Contohnya seperti tari Yuspan dari Papua dan tari Serimpi dari Jawa Tengah. Oh iya, pada gambar terdapat tanda biru. Bulatan biru itu adalah letak para penari. Kita lanjutkan, yang keempat adalah pola lantai segitiga. Pola lantai segitiga ini formasi barisan para penari membentuk bentuk segitiga. Contohnya seperti tari Sedati dari Aceh. Kemudian yang kelima, tari segi empat. Seperti tari segitiga, formasi pada pola lantai segi empat ini yaitu membentuk bangun segi empat. Contohnya seperti pada tari Sedati dari Aceh juga. Selanjutnya yang keenam adalah tari segi lima. Tari segi lima ini tari yang menggunakan pola lantai berbentuk bangun segi lima. Kemudian yang terakhir adalah pola lantai bentuk zigzag. Pola lantai bentuk zigzag ini membentuk huruf Z atau bentuk zigzag. Contohnya seperti tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada beberapa hal yang dapat mendukung keindahan pola lantai. Yang pertama adalah bentuk pola lantai. Nah, bentuk pola lantai yang seperti kita pelajari sebelumnya ada beragam, yaitu ada 7 jenis. Kemudian yang kedua adalah maksud dari pola lantai. Maksud pola lantai ini bertujuan agar tarian mempunyai keindahan yang bernilai tinggi, sehingga dapat menghibur orang yang melihatnya. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian bentuk pola dengan jumlah penari. Bentuk pola lantai disesuaikan dengan jumlah penari. Semakin banyak jumlah penari, maka akan semakin banyak pula kemungkinan pola lantai yang terbentuk. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian pola lantai dengan ruangan. Tempat atau panggung untuk pertunjukan tarian memang bermacam-macam. Ada yang berbentuk prosenium, pendopo, ataupun lapangan.
dan pola lantainya akan menyesuaikan dengan tempat atau panggung yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Tarian yang menonjolkan gerak tangan akan sesuai dan terlihat indah jika dilakukan dengan pola lantai garis lurus. Kenapa begitu? Karena dengan pola lantai garis lurus, semua penari akan terlihat gerakannya sehingga membentuk gerakan yang indah. Akan tetapi tarian yang menonjolkan gerak tangan kurang sesuai jika dilakukan dengan pola lantai lingkaran. Karena kenapa? Karena pada saat penari berputar, bentuk gerak tangan kurang dapat terlihat, sehingga tidak menciptakan keindahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi pola lantai dalam tari indang. Di sini ada yang tahu belum apa itu tari indang? Oke, Bu Ana jelaskan. Tari indang merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera. Tari indang hampir mirip dengan tari saman dari daerah Aceh. Pasti kalian semua udah tahu kan tari saman dari Aceh? Oke. Seperti pada gambar di samping, pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus, yaitu dengan penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, anak-anak, nama indang berasal dari nama alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut. Tarian indang ini juga sering disebut dengan tari dindin badinding karena lagu yang mengiringinya liriknya seperti itu. Selain itu, tari indang ini juga digunakan sebagai simbol ketaatan beragam. Sekian pemaparan materi dari Bu Ana. Selanjutnya, ayo eksplorasi. Yang pertama, buka buku paket kalian halaman 24 sampai halaman 25. Kemudian, analisa gambar dan tentukan pola lantai pada tarian yang berada pada gambar tersebut. Tulis hasil analisamu pada kertas dan jika selesai, silakan dimasukkan hasilnya pada map tugas masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada Bu Ana ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.